Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar MATLAB secara bersama-sama. Kita hari ini belajar tentang matriks ya, tapi kita lakukan di command window. Dalam command window kita bisa menuliskan suatu matriks, misalkan matriks A. Dalam menuliskan elemen-elemen barisnya, kita 1 spasi ya, 2. Terus untuk baris kedua kita pakai titik koma, misalkan 3, 4. Kita enter, maka akan terbentuk matriks 1, 2, 3, 4. Terlihat ya. Terus untuk melakukan operasi matriks, misalkan kita tuliskan matriks yang kedua. Ini matriks B misalkan, boleh ya, sembarang variabelnya. Ini 1 ya, 4, 5, 6, 2 misalkan. Kita enter, 4, 5, 6, 2. Matriksnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengoperasikan misalkan di jumlah ya, jadi tinggal langsung A ditambah dengan B. Langsung di enter, maka terdapat 5, 7, 9, 6. Kalau ingin A dikurangi B, di enter, negatif 3, negatif 3, negatif 3, 2. Demikian pula untuk operasi-operasi yang lainnya. Tapi perlu diingat bahwa di MATLAB ini untuk penulisannya adalah case sensitif, artinya variabel huruf besar dan kecil itu berbeda. Misalkan saya tuliskan A ditambah B. Nah, di sini maka variabel B ini tidak dikenali karena di awal kita menggunakan variabelnya B-nya huruf besar. Sedangkan di perintah kita ini B-nya huruf kecil, maka tidak dikenali. Namun, enaknya menggunakan MATLAB adalah di MATLAB langsung ditunjukkan apakah yang dimaksud adalah A plus B yang besar. Nah, karena iya yang kita maksud ini adalah langsung kita enter saja, maka langsung ketemu. Jadi biasanya ketika kita kurang teliti, maka akan ada muncul notifikasi dari MATLAB gitu ya. Kita hapus dulu, clear, CRC. Namun bagaimana ketika kita ingin mengakses elemen suatu baris, misalkan matriks C ya. Misalkan 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengakses suatu elemen di matriks, misalkan kita ingin mengakses baris kedua, kolom kedua. Jadi tinggal 2,2. Tinggal di enter. Nah, maka yang diakses adalah 5. Jadi di sini ya. Terus misalkan kita ingin mengakses baris ketiga, kolom ketiga, berarti nantinya 9 ya. 3,3. Terus yang baris dulu ya, yang didefinisikan baris 2 kolom 3 misalkan. Baris 2 kolom 3 yaitu 6. Lalu bagaimana jika kita ingin mengakses elemen semua baris kedua misalkan ya, baris kedua tapi semua elemennya di baris kedua. Kita tunjukkan yang kita ingin akses adalah baris kedua, pakai titik 2. Langsung di enter di 4, 5, 6. Jadi baris keberapa dulu kita definisikan terus koma titik 2. Kalau ingin kolom berarti titik 2 terlebih dahulu. Terus yang kita ingin akses kolom keberapa, misalkan 3. Tinggal di enter, berarti 3, 6, 9. Nah, seperti itu. Mudah ya, saya harap semuanya paham. Lalu bagaimana untuk mencari determinan, inverse, transpose gitu ya. Kita contohkan yang
Ini contohnya sederhana-sederhana dulu, biar kita bisa langsung melihat bahwa nilainya ketika dikerjakan manual itu terlihat benar, misalkan gitu ya. Misalkan di sini 2, 3, ini 1, 6. Nah, seperti ini misalkan. Kalau ingin menghitung determinan A, langsung aja determinan A, tinggal di enter. Nah, ketemu 9. Nah, masih ingat ya caranya menghitung determinan, yaitu perkalian diagonal 1, diagonal yang kiri dikurangi perkalian diagonal yang kanan. Jadi 2 kali 6, 12 dikurangi diagonal satunya 1 kali 3, 3. Jadi 12 dikurangi 3 adalah 9 gitu ya. Kalau menghitung inverse tinggal inverse dengan V, cukup seperti itu, nggak panjang-panjang, langsung A. Habis itu di enter, langsung ketemu. Jadi ini cukup membantu dalam mengerjakan soal-soal di dalam matematika, khususnya bab matriks atau aljabar linier, ya, aljabar linier elementer. Untuk transpose kita menggunakan petik aja. Transposnya adalah 2136. Transpose masih ingat ya, jadi baris ke 1 jadikan kolom 1, baris kedua jadikan kolom kedua. Karena kita bisa menyelesaikan permasalahan matriks di sini, tentunya untuk matriks yang berukuran besar, Bu, nanti akan mudah dikerjakan di MATLAB. Asalkan kita paham dalam menuliskan perintah-perintahnya, gitu ya. Dan untuk persamaan linear pun kita akan bisa mengerjakan di MATLAB, di command Windows secara langsung pun bisa. Asalkan kita paham bagaimana cara menuliskan perintah atau keinginan yang ingin kita lakukan di MATLAB, gitu ya. Cukup sekian untuk pengenalan matriks untuk hari ini. Untuk sistem persamaan linear akan bersambung di sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.